Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan kali ini kita akan latihan untuk soal tes kompetensi teknis P3K atau rekan-rekan yang akan mengikuti SKB CPNS untuk posisi pemadam kebakaran. Dan soal yang akan kita bahas berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019 khusus untuk pemadam kebakaran. Peraturan kisi-kisinya ya. Dan untuk kisi-kisinya kita akan bahas, tapi sebelum kita mulai jangan lupa rekomen dan subscribe ya. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan Permen Pan RB-nya. Nah, di sini untuk pemadam kebakaran pemula Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019. Dan di sini untuk kisi-kisinya kompetensi umum. Nah, di sini pemahaman dasar teori api, penyebab dan proses terjadinya kebakaran, kemudian teori dasar anatomi tubuh serta teknik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia. Nih ya, kemudian pengetahuan dasar kesamataan atau kebugaran tubuh ya. Kemudian continuous jaga dan pengetahuan tentang teori baris per baris. Selanjutnya teknik dan tipe sarana prasarana kebakaran, pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing apparatus atau SCBA. Kemudian peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 112 Tahun 2018, Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2019, Permen Pan RB Nomor 17 Tahun 2019, Permen PU nomor 26 tahun 2008 maaf, dan SNI pemadam kebakaran serta pengetahuan dasar simbol tali temali dalam proses penyelamatan. Kemudian kompetensi khususnya pengetahuan tentang jenis tipe dan sistem proteksi aktif kebakaran seperti APAR, detektor, sistem alarm dan sprinkler sistem, kemudian sistem proteksi bangunan gedung, teknik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Ini merupakan kisi-kisi yang harus rekan-rekan pelajari cukup banyak ya. Ini untuk pemadam kebakaran pemula dan yang kedua pemadam kebakaran terampil. Nah, di sini hampir sama juga ya untuk aturannya atau kisi-kisinya dengan pemula tadi. Jadi ya sama-sama ya. Nah, di sini untuk soalnya itu bisa untuk pemula dan terampil di soal-soal ini. Dan kemudian kita akan latihan soal. Coba rekan-rekan kerjakan untuk soalnya waktu 30 detik untuk pengerjaan dan silahkan dikerjakan. Stop untuk soal yang pertama, unit penanggulangan kebakaran sesuai keputusan Menteri nomor 186 tahun 1999 terdiri dari petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran, B. Petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, C. Petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, atau D. Jawaban A, B, dan C itu benar. Nah, di sini untuk keputusan menteri, rekan-rekan bisa download di linknya di bawah ya. Nah, di sini untuk jawabannya sendiri itu yang A ya, maaf yang A, B, C itu benar. Ya, untuk permenpan keputusan menteri, rekan-rekan nanti bisa baca linknya, link aksesnya di bawah ini ya. Kemudian yang kedua, silahkan dikerjakan.
Soal nomor 2, petugas kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A dalam Kepmen 186 tahun 1999 adalah sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang, sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 50 orang, yang C sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang, atau yang D sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 orang. Di sini untuk jawabannya sendiri yakni yang C, sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang. Dan untuk soal Kepmen 186, rekan bisa download linknya di deskripsi ya. Soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Untuk soal nomor 3, penyebab kebakaran karena listrik adalah pemakaian jenis kabel di dalam ruangan, B. Pemakaian beban melebihi kuat hantar arus KHA penghantar, kemudian C. Pemakaian penghantar listrik dari bahan aluminium, atau yang D. Pemakaian kontak seluruhnya dibebani. Untuk jawabannya yakni yang B ya. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan. Soal nomor 4, panjang jarak tempuh yang diperhitungkan dalam perencanaan sarana evakuasi kebakaran adalah jarak yang harus ditempuh dari daerah bahaya seperti ke tempat aman untuk berkumpul setelah evakuasi. B. Jarak tempuh yang harus dilalui dari dalam ruangan untuk mencapai pintu keluar darurat. C. Jarak antara pintu masuk utama dan darurat. Atau D, A, B, dan C salah. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B, jarak tempuh yang harus dilalui dari dalam ruangan untuk mencapai pintu keluar darurat. Soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Soal nomor 5, teknik pemadam smothering penyelimutan adalah merupakan teknik pemadaman dengan mengulangi perbandingan titik-titik terhadap bahan bakar sampai pada batas daerah tidak terbakar. Jawabannya yakni yang C ya, oksigen. Oke, untuk full tryoutnya linknya di deskripsi ya. Hanya khusus bagi yang pelanggan channel ini, dan juga rekan-rekan bisa download soalnya, linknya di deskripsi ya, dengan beserta pembahasannya. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran untuk rekan-rekan agar lolos tes P3K ataupun SKB pemadam kebakaran khusus untuk kompetensi teknis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.